Hukum maritim. Sebagai negara maritim, maka peran transportasi laut bagi Indonesia adalah sangat strategis karena terkait berbagai aspek, yakni aspek ekonomi, ideologi, politik, budaya, maupun dalam aspek pertahanan dan keamanan. Sebagai negara kepulauan, sudah selayaknya Indonesia memiliki armada laut yang sangat kuat, bukan hanya armada militer tetapi juga armada kapal niaga yang kuat yang mampu bersaing dengan kapal niaga asing. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, industri pelayaran merupakan infrastruktur penting. Dalam skala nasional, kita mengenal program pemerintah tol laut sebagai pemerataan ekonomi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Begitupun dengan persaingan global industri pelayaran, pengadaan kapal dan SDM baik pelaut dan insan maritim di dalamnya sangatlah dibutuhkan karena sangat berdampak pada kegiatan ekspor-impor dalam negeri sebagai peluang pendapatan negara dari sektor pelayaran, baik pelayaran luar negeri maupun pelayaran dalam negeri. Oleh karena itu, untuk terciptanya kegiatan pelayaran yang handal diperlukan faktor-faktor pendukung yang kondusif antara lain dari aspek publik, yaitu tersedianya armada kapal niaga yang cukup, baik laut, keselamatan pelayaran, navigasi, awak kapal, kepelabuhanan, galangan kapal, industri permesinan, pendaftaran kapal. Sedangkan aspek keperdataan antara lain perjanjian pengangkutan di laut, asuransi laut, deposit atas kapal, perjanjian kerja laut, adalah hukum maritim yang mengatur shipping industri dalam arti pengangkutan barang dan atau orang melalui laut, kegiatan kenavigasian dan perkapalan sebagai sarana atau moda transportasi laut, termasuk aspek keselamatan maupun kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan perdagangan melalui laut yang diatur dalam hukum perdata atau dagang maupun publik. Seaworthy. Kapan sebuah kapal dapat dikatakan seaworthy? Kita akan membahas seaworthiness dengan sudut pandang Common Law and Marine Insurance Act 1906, MIA 1906, dan dengan menggunakan Hague atau Fitzgerald Coxa 1971 sebagai referensi. Seaworthiness adalah konsep dasar pada hukum maritim yang berhubungan dengan kewajiban pemilik kapal atau pengangkut carrier untuk menyediakan kapal yang sesuai dan mampu menghadapi bahaya-bahaya laut sea perils. Dalam common law, kewajiban ini adalah mutlak, absolute. Mutlak artinya tidak diperlukan pembuktian adanya fault pada pihak pemilik kapal atau pembawa kargo. Sekali ada klaim pada kargo yang dibawa yang disebabkan oleh kondisi kapal, maka pemilik kapal akan liable. Menurut MIA 1906, Section 39 Ayat 4, sebuah kapal dikatakan seaworthy apabila kapal tersebut reasonably fit in all respect untuk menghadapi bahaya laut pada pelayaran yang bersangkutan. Dengan kata lain, seaworthy tidak berarti kapal harus berada pada keadaan yang sempurna, tapi harus sesuai dengan kegunaan yang dimaksudkan. Dengan demikian, untuk kepentingan cargo insurance, seaworthiness berarti kapal telah sesuai untuk menghadapi bahaya laut yang timbul pada perjalanan yang dimaksudkan dan kapal sesuai dengan jenis kargo yang akan dibawa. Seaworthiness juga berarti awak kapal yang kompeten dan kecukupan dokumentasi kapal. Kewajiban pemilik kapal untuk menyediakan kapal yang seaworthy adalah mutlak. Keadaan ini berbeda dengan apa yang digariskan oleh Hague atau Fitzgerald Coxa 1971 yang menyatakan bahwa kewajiban di atas tidaklah bersifat mutlak, namun merupakan hasil terbaik dari usaha terbaik yang dilakukan untuk meyakinkan kapal siap layar dan siap menerima kargo. The carrier's duty is now on of due diligence to make the ship seaworthy.